Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi ejaan dan penggunaan kata. Di kelompok 9 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Saputra. Yang kedua ada Muhammad Rafli Ramadan. Yang ketiga ada Franky Purnama Wijaya. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan aturan yang melambangkan suara bahasa menjadi bentuk alfabet, istilah, serta kalimat. Yang kedua, ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Yang ketiga, ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Yang terakhir, ejaan juga berarti penggambaran bunyi-bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar huruf dan kata tersebut. Misalnya dalam pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Ya, selanjutnya. Fungsi ejaan. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan pada penulisan bahasa akan membentuk rapikan bahasa yang digunakan semakin standar. 2. Landasan pembakuan kosakata serta kata tidak hanya membuat tata bahasa semakin standar, ejaan pula membentuk pemilihan kosa, istilah serta istilah menjadi lebih standar. Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. 3. Ejaan juga mempunyai fungsi krusial menjadi penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. 4. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna berita. Penggunaan ejaan akan menghasilkan penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membentuk pembaca semakin mudah dalam tahu informasi yang disampaikan secara tertulis. Penulisan dan pemakaian ejaan. 1. Penulisan huruf abjad. Pada ejaan bahasa Indonesia, alfabet abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf modal, juga tidak, tergantung di pemakaian serta tujuan penggunaannya. 2. Penulisan huruf vokal. Pada ejaan bahasa Indonesia, alfabet vokal terdiri atas alfabet A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal pula mampu ditulis dalam huruf modal atau tidak. 3. Penulisan huruf konsonan. Pada ejaan bahasa Indonesia, alfabet konsonan adalah alfabet yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung di pemakaian dan tujuan penggunaannya. 4. Penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, alfabet diftong ialah dua vokal yang diucapkan bersamaan. Alfabet diftong terdiri atas A, Ai, Au, Oi. Model ucapannya merupakan kalem, pulau, survei, serta kalian. Pemakaian huruf kapital. Huruf modal. Penggunaan huruf modal mampu dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. 1.
huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya, aku lapar. 2. Huruf modal dipakai di awal petikan eksklusif. Misalnya, Jini berkata, besok saya tidak masuk sekolah kepadaku. 3. Alfabet kapital dipakai di alfabet pertama pada ungkapan yang berjasaman menggunakan nama yang berkuasa serta kitab suci, termasuk istilah ganti buat dewa. Contohnya, Allah yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, serta lainnya. 4. Huruf modal digunakan pada alfabet pertama, gelar kehormatan, keturunan, serta keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim. 5. Alfabet modal dipakai di huruf pertama, unsur nama jabatan atau pangkat, contohnya Presiden Jokowi. 6. Huruf kapital digunakan di alfabet pertama, unsur nama orang, misalnya Ed Sheeran. Alfabet modal digunakan di huruf pertama, nama bangsa, suku, dan bahasa, contohnya bahasa Indonesia. 7. Huruf modal dipakai pada huruf pertama, nama tahun, bulan, hari raya, dan insiden sejarah. Misalnya tahun Masehi, bulan Juni, hari Natal. 8. Huruf modal pada pakai di alfabet pertama, nama geografi, misalnya Asia Tenggara. Ya, selanjutnya. Pengertian ejaan. Ejaan ialah seperangkat aturan dalam penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian dalam kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Kalau mengeja ialah suatu kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Dan kalau ejaan ialah suatu aturan jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan ejaan, mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan ialah suatu kaidah yang dimana harus dipatuhi oleh pengguna bahasa. Hal ini bertujukan demi keteraturan dan keseragaman bentuk terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk itu akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Misalnya saat mengemudi kendaraan. Ejaan ialah rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Apabila para pengemudi dapat mematuhi rambu-rambu yang ada, maka terciptalah lalu lintas yang teratur dan tertib. Seperti demikianlah kira-kira bentuk hubungan antara pemakai bahasa dengan ejaan. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD merupakan penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya. EYD diresmikan pada saat pidato kenegaraan memperingati HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 1972. Kemudian dikukuhkan dalam Surat Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD ini hasil kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang dibentuk tahun 1966. Ciri khusus ejaan yang disempurnakan: perubahan huruf J, J, Nj, C, Tj, Sj pada ejaan Republik menjadi Y, J, Ny, Kh, C, Sy. Contohnya, jang menjadi yang, jadi, nyonya jadi nyonya, cabar jadi kabar, cepat jadi cepat, syarat jadi syarat. Penggunaan kata. Kata adalah gabungan huruf, bisa juga hanya satu huruf yang memiliki arti tertentu. Kata
Dalam bahasa Indonesia terdiri dari kata dasar, kata ulang, dan kata majemuk yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Dari kata dasar, kata ulang, atau kata majemuk bisa dibentuk berbagai kata turunan dengan menambah imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, atau unsur lain huruf atau kata pada kata tersebut. Penambahan imbuhan maupun unsur lain tersebut harus ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh penggunaan kata. Penggunaan kata dan yang benar, sedangkan untuk penggunaan kata dan seperti yang disampaikan di atas adalah untuk dijadikan penghubung, yakni antara dua klausa dan dua kalimat yang kedudukannya sama. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua hal atau lebih dalam satu kalimat. Misalnya dalam kalimat berikut, ayah dan ibu pergi ke kota naik motor. Menghubungkan dua orang dalam satu kalimat. Ani, Wirda, dan Mansur pergi ke sungai tadi pagi. Menghubungkan tiga orang dalam satu kalimat. Contoh lagi, pagi dan siang hari adalah waktu terbaik untuk bekerja maupun belajar. Pada contoh tadi, yaitu menghubungkan dua hal dalam satu kalimat. Fungsi penggunaan kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Ya, pada kali ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari beberapa kelompok yang telah mengajukan pertanyaan untuk materi, ejaan, dan penggunaan kata. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa jawaban dari kelompok kami. Menanggapi pertanyaan dari Gilbert Macaulay, kelompok 4. Siapa pencetus ejaan yang disempurnakan? Jawaban dari kelompok kami, ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Malindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, juga dari Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 pada tanggal 19 September 1967. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kalsia dari kelompok 8. Apakah tanda baca termasuk dalam ejaan? Jawabannya iya, termasuk karena untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan dan menentukan intonasi serta jeda pada saat pembacaan, dan itu dipakai dalam sistem ejaan. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Alvina Alda Triana dari kelompok 8. Apa saja aturan-aturan yang dipakai dalam ejaan yang disempurnakan? Aturan-aturan yang dipakai dalam ejaan yang disempurnakan adalah penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka, dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa dari kelompok 5. Mengapa terjadi perubahan dalam ejaan bahasa Indonesia? Jawabannya, karena adanya kemajuan zaman dan untuk menetapkan fungsi dari bahasa Indonesia sendiri. Ya, selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Karisma Dinda kelompok 8. Apa perbedaan dari kata dasar, kata turunan, dan kata berimbuhan? Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan, sedangkan kata turunan sering disebut juga sebagai kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan baik itu awalan, akhiran, sisipan maupun
awalan dan akhiran. Ya, selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Satria Rival kelompok 1. Mengapa sekarang banyak permunculan bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan? Karena masyarakat merasa bahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia dan sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan sehari-hari, dan masyarakat merasa bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan lebih baik dalam mempresentasikan keinginan, harapan, dan jati diri mereka daripada bahasa baku. Ya, selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky Renaldi dari kelompok 3. Mengapa ejaan sangat penting dalam berbahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan? Jawabannya, penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosa kata dan istilah menjadi lebih baku. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ya, itu tadi beberapa penjelasan dan beberapa jawaban dari pertanyaan yang teman-teman telah berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akhiri dengan pantun. Makan ikan ke rumah Tante Asi. Cukup sekian dan terima kasih.